Shalom. Oke. Ketika saya baca di Lukas, akhirnya saya jadi keingetan lagi. Langsung ya dah, Lukas 18. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku," kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oke ya. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa, menegaskan malah, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak jemu-jemu, artinya tidak putus. Gak putus di tengah jalan. Tapi berdoanya sampai masalah selesai. Tuhan mencontohkan nih seorang hakim, ada sebuah perkara terhadap seorang janda gitu. Kita di sini memang nggak dikasih tahu perkaranya apa. Prinsipnya si janda ini pengen haknya itu didapatkan. Dia selalu ngomong, dia selalu datangin hakim itu untuk membela haknya dia dan supaya dia dapat. Akhirnya karena ya hakim ini capek hati gitu ya. Akhirnya dia, udahlah gue benerin aja gitu loh. Nah. Kemudian Tuhan katakan gini, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya dan adakah yang mengulur waktu sebelum menolong mereka. Nah ini yang membuat banyak orang Kristen jadi berdoa seperti janda ini. Bahwa mereka harus berseru-seru sama Tuhan, berteriak-berteriak sama Tuhan. Sampai Tuhan menjawab doa mereka. Mereka menangis, mereka meratapi, mereka berusaha sampai Tuhan dengar doa mereka. Supaya Tuhan tergerak hatinya dan kemudian menjawab doa dia. Nah, begini, apakah itu seperti itu? Begini, Tuhan, prinsipnya adalah Tuhan itu bukan seperti hakim. Kalau di sini dikatakan sebagai hakim yang tidak takut akan Allah atau yang tidak menghormati seorang pun. Jadi hakim ini benar-benar hakim yang ya seperti itu ya. Prinsipnya adalah Tuhan itu bukanlah seperti hakim itu yang membuat orang itu harus datang ke dia seperti hakim yang harus dipush, dipaksa supaya menjawab doa dia. Apakah Allah adalah hakim yang jahat ini? Apakah Allah adalah hakim
yang tidak mau dengarkan. Sebelumnya begini. Yang Tuhan ingin ajarkan, yang Tuhan ingin kasih tahu di dalam pengajaran contoh ini adalah ketika kita berdoa, kita harus selalu nyambung dan tidak putus asa. Tetapi yang Tuhan inginkan kita ngerti, ini perempuan, ini janda, itu punya sikap yang namanya persistence, endurance. Sampai dia berdoa, dia meminta sampai itu masalahnya selesai. Artinya apa? Janda ini harus punya sikap hati yang, kalau di bahasa Inggrisnya loose heart. Loose heart itu adalah hati yang putus asa. Jadi udah gak punya hati lagi. Cuma gue doa. Percuma. Yang Tuhan inginkan adalah seseorang ketika berdoa itu tidak boleh kehilangan pengharapan. Hatinya tidak boleh hilang, tetapi tetap bertahan sampai dia melihat apa yang dia doakan itu terjadi. Apakah itu berarti kita harus berdoa merengek-rengek? Berbicara hal yang sama, repetition, kalau bahasa Inggris, ngeripit. Selalu ngomong hal yang sama, ngeripit, minta sama Tuhan dengan cara merengek, memaksa Tuhan. Apakah seperti itu? Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4 ngomong begini. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Di sini Mazmur katakan sebelum kita ngeluarin ngomongan, Tuhan udah tahu hati kita. Lu mau ngomong apa, gue udah tahu. Allah itu tahu apa yang sebelum kita mau ngomongin. Dia udah ngerti, lu mau ngomong ini gue tahu gitu loh. Karena dia Allah yang maha tahu. Jadi sebelum kita meripit apapun kita ngomong, apa yang kita mau katakan, Tuhan udah tahu. Oke, Matius 6 ayat 7 sampai 8. Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang kenal Allah? Tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan setelah kamu minta. Sebelum kamu minta kepadanya. Oke, dalam terjemahan TSI-nya ya. Coba TSI-nya. Waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka terus mengulang-ulang permohonan mereka karena menganggap bahwa Allah lebih mendengarkan doa yang diulang-ulang. Loh, ini jandanya mintanya sampai ngerengek-ngerengek. Loh, bukannya itu berarti contoh bahwa kita minta sama Tuhan seharusnya seperti itu, janda itu. Nah, itu salah konotasinya adalah bukan itu yang dimaksudkan sama Tuhan. Tuhan itu, jadi ini misalnya janda, dia ngadap ke hakim. Janda itu tahu bahwa hakimnya ini ya hakimnya mengatakan gua nggak takut sama Tuhan gitu loh, gua nggak takut sama siapa-siapa gitu loh. Nah dia sebagai hakim dia punya hak. Nah si janda ini berusaha untuk dia dapatkan apa haknya. Jadi dia menteror. Nah
Itu bukan konotasinya. Anggap di janda inilah kita. Kemudian kita ngomong sama kita nih ngomong sama Tuhan. Kemudian kita menjadi seperti janda itu menteror Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau jawab kita. Karena selama ini kan si janda ini minta, tapi gak dijawab-jawab. Ya kan? Makanya dia neror. Nah, kalau konotasi kita menganggap janda ini adalah kita, kemudian kita minta sesuatu sama Tuhan, kita jadi meneror Tuhan. Kenapa tuh? Kita menganggap Tuhan ini gak jawab-jawab. Nangkap gak? Kita menganggap Tuhan ini gak jawab-jawab doa kita. Jadi makanya diteror. Jadi tiap pagi, tiap malam diteror Tuhan gitu loh. Nah, masalahnya Tuhan itu bukan hakim yang tidak adil itu. Bukan hakim yang jahat itu. Tuhan ngomong, sebelum lu minta, sebelum kau datang kepadaku pagi, aku tuh sudah tahu. Mau minta apapun gue udah tahu. Sebelum lu ngomong gue udah tahu. Nah, terus Tuhan Yesus ngomong gini. Jangan seperti orang yang gak kenal Tuhan. Datang, permohonan diulang-ulang terus. Ya, seolah-olah Tuhan itu gak tahu kebutuhan kita. Makanya Tuhan katakan, sebelum kamu minta, Bapamu di surga sudah tahu. Anggap. Sebelum kamu ngomong, kamu minta, Allah udah tahu apa yang kau mau. Nah, maka firman dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia akan membenarkan ketika orang berseru sama dia tuh benerin, oke, gue tahu lu butuh. Dia sebagai Bapa yang baik, ketika kita meminta ketika manusia meminta kepada dia membenarkan, dia mengetahui, oke, lu butuh, gue udah tahu. Makanya di sini firman katakan bahwa dia akan membenarkan mereka. Artinya apa? Tuhan itu sebetulnya menjawab doa kita. Masalahnya begini, fokus manusia ketika mereka meminta kepada Tuhan adalah melihat Allah itu budak. Allah itu harus digoncangkan. Allah itu harus dimotivasi supaya itu dia bergerak untuk menolong saya. Allah itu harus dengar setiap tangisan saya, air mata saya yang ditaruh di kirbat. Allah itu harus menjawab setiap doa-doa saya. Nah, itu yang menjadikan konotasi. Padahal kan Tuhan katakan janganlah bertele-tele. Janganlah seperti orang gak kenal Tuhan tuh ngomong mengulang-ulang. Karena menganggap kalau gue ngomong terus, Tuhan lebih dengerin. Nah, terus gimana dong? Jadi maksudnya Tuhan itu berdoa jangan berjemu-jemu dan memberikan contoh si janda ini. Tuhan yang bercontoh gini, ini janda, dia minta punya hati yang tidak putus asa. Tuhan ingin katakan gini, ketika engkau meminta kepadaku, jangan pernah putus asa bahwa aku tahu kebutuhanmu dan aku akan membenarkan dan aku akan jawab. Tapi itu butuh yang namanya ada waktu, ada proses. Nah, waktunya ini adalah Tuhan yang tahu. Tuhan minta waktu pengharapan kita atau kita mempercayai Tuhan itu sampai akhirnya dapat. Bahkan ada yang gini, ada satu saya lupa quotes-nya ngomong begini. Kalau orang masih punya pengharapan, berarti dia masih belum percaya. Ekstrim banget. Maksudnya begini. Pengharapan ada yang lebih tinggi itu percaya. Kalau mengharapkan masih belum yakin bahwa dia masih berharap bahwa itu dapat.
Tahu gak? Saya berharap. Berarti kan dia belum yakin bahwa dia itu dapat. Masih ngarepin. Tetapi kalau kita sudah percaya, pengharapannya itu sudah nyampe. Jadi bukan ngarepin lagi, sudah yakin dapat. Nah, ini problemnya. Kita menjadi konotasi kita bahwa kita datang ke Tuhan harus dengan hati yang berbelas, minta belas kasihan sama Tuhan. Dan itu salah. Orang yang mau mendapatkan janji Tuhan, dia harus punya iman. Itulah kenapa dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, ketika Tuhan datang mau ngasih jawaban pada kita. Adakah iman di bumi? Adakah iman di orang yang meminta itu? Jadi kita harus ngelihat satu perikopnya. Ujungnya terakhir, firmannya katakan, adakah iman ketika aku datang, ketika aku mau memberikan, adakah iman di muka bumi? Adakah iman ketika aku mau kasih? Masih ada iman gak? Gak ada iman? Balik lagi. Jadi sebetulnya gini. Apa yang Tuhan minta melalui contoh daripada janda ini adalah bagaimana si janda ini tidak putus asa untuk bertahan mempercayai bahwa jawaban dia adalah di hakim itu. Untuk kita, Tuhan ingin ajarkan kita adalah orang yang seharusnya tidak boleh lose heart, putus asa atau hilang harapan, tetapi tetap bertahan sampai mempercayai Tuhan, bertahan untuk mempercayai Tuhan sampai dapat. Bahwa Tuhan itu yang sanggup menolongnya. Jadi dia harus punya yang namanya firman Tuhan. Masalahnya begini. Kita itu sukanya maunya instan. Tapi problemnya tidak ada yang instan di muka bumi ini. Yang namanya kita mau makan, Islam seorang petani nanam padi, itu dia nggak bisa instan dia dapat padi itu dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi mungkin bisa 4 bulan atau 6 bulan. Kita ini pengennya semuanya cepat. Itu manusiawi kita. Tetapi problemnya, janjinya Tuhan itu butuh yang namanya iman, butuh yang namanya kesabaran. Nggak punya iman, nggak sabar, nggak dapat. Nah, itu masalahnya kita orang Kristen. Fokusnya adalah di masalah. Tuhan, saya butuh uang. Tuhan, saya masih sakit. Tuhan, saya ada masalah. Tuhan, saya ini. Fokus kita adalah masalah. Semakin fokus kita ke masalah, semakin lama itu jawaban. Karena yang membuat kita bisa dapat jawaban itu adalah iman. Yang seharusnya fokus kepada kita adalah bagaimana kita punya iman yang 100%.
selama kita selalu nggak dipikirin uang, masalah, semakin lama itu namanya jawaban Tuhan. Kok begitu? Karena kita nggak fokusin bahwa yang namanya jawaban Tuhan, itu namanya langit terbuka, jawaban Tuhan turun. Itu karena ada kita yang buka pintu. Kita yang bukain pintu untuk berkat masuk. Itu yang namanya berkat Tuhan, jawaban Tuhan itu sudah ada. Apakah dia akan membenarkan? Dia akan benarkan ketika kita berseru, kita minta sama Tuhan. Tuhan tahu sebelum kau ngomong, sebelum kau minta, aku tahu apa yang kau butuhkan, aku kasih. Tetapi untuk memberikannya, itu masih di alam roh. Untuk bisa terjadi di alam jasmaninya, itu namanya ada jembatan iman. Alam roh, alam jasmani, jembatannya iman. Yang membuat apapun yang disediakan oleh Allah itu terjadi dalam alam jasmani harus ada iman. Nah, iman ini jembatan ini panjang. Tergantung. Berapa panjangnya tergantung masalah, tergantung kita masing-masing. Kalau imannya kita semakin kuat, ini akan memperpendek waktunya. Walaupun ada waktu standar sama Tuhan. Tetap kalau ini kita bisa mempertahankan di jembatan ini, kita bisa berjalan, akhirnya kita bisa mendapati. Nah, selama kita selalu fokusnya ke sini, ke masalah, akhirnya kita lupa yang menjadi semua yang berkat Tuhan itu dibutuhkan iman. Itulah yang menyebabkan banyak orang Kristen tidak mengalami pelepasan. Breakthrough di dalam hidupnya. Gak ada breakthrough. Karena fokusnya merengek-rengek sama Tuhan. Meminta Tuhan. Bukan fokusnya adalah bagaimana caranya gue mempertahankan iman. Sehingga banyak orang yang Kristen itu menjadi Kristen yoyo. Hari Minggu imannya naik. Senin masih panas. Selasa masih lumayan, tapi ketika dah hari Rabu, Kamis, Jumat, turun. Mereka tidak ke Tuhan. Coba Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang mungkin sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, kalau dalam ini itu malas. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh apa? Iman dan terus mendapatkan bagian dari apa yang dijanjikan Allah, iman dan kesabaran. Saya ingin mengulangi, apapun yang dari Tuhan, ketika kita minta, itu Tuhan sudah sediakan. Apapun yang kita minta. Tapi problemnya itu masih di alam roh. Masih di alam surga. Tetapi untuk bisa di alam jasmaninya, harus ada jembatan dia yang kita bukain supaya nyampe. Dan itulah mayoritas orang Kristen tidak menikmati janjinya Tuhan. Mereka selalu kalah. Kalah karena selalu melihat situasi, kondisi yang ada. Selalu melihat keadaan diri, selalu melihat keadaan dunia, itu yang membuat mereka jadi lemah. Akibatnya
Karena kelemahan ini iman mereka tidak kuat. Akhirnya muncullah di mulut pikiran kita yang negatif sama Tuhan. Akhirnya janji yang tadinya udah lagi jalan, di tengah jalan kau bikin jurang. Putuslah hubungan itu antara alam roh dan alam jasmani. Putus di tengah jalan. Karena kita yang putusin. Karena pengharapannya hilang, iman yang gak ada. Putus. Sehingga tahun lalu Tuhan ngomong saya sesuatu. Untuk saya tidak boleh memikirkannya. Akibat sebuah masalah membuat saya gini loh. Masalah sebetulnya itu bagus. Saya ingat sekali pernah dulu anak saya waktu masih kecil si Kael. Saya udah ngomongin sama dia. Itu saya pernah cerita. Saya lagi nyolder sesuatu. Dia selalu meraih, memegang itu. Papi bilang, Kael ini gak boleh, ini panas. Saya geser. Dia coba ngeray, saya geser lagi. Nah kemudian kan saya lagi sibuk nih, lagi betulin gitu kan. Tiba-tiba dia teriak, dia nangis. Dia megang juga itu. Dia loncat pokoknya dipegang. Seringkali kita manusia, kalau belum ngalami kebentur, kita gak sadar. Akhirnya tidak pernah dapat apapun dari Tuhan. Kalau kita punya masalah, seharusnya kita belajar dan coba tanya Tuhan. Dan minta ampun sama Tuhan atas kesalahan yang kita buat. Tapi kemudian minta hikmat sama Tuhan. Saya harus ngelakuin apa. Nah ketika Tuhan ngomong A kepada kita, jangan ragu. Yakin itu memang Tuhan suruh. Sudah lakuin. Terus masalah masih ada, nggak usah pikirin. Udah buang aja. Kenapa? Karena itu percuma. Itu masalah sudah terjadi, mau dibilang apa? Kita nggak bakal bisa rubah. Masa depan kita yang harus kita rubah. Nextnya apa itu yang harus kita rubah. Kalau masalah udah terjadi mau dibilang apa? Kita nggak bisa ngerubah apapun juga. Tetapi ketika ada masalah kita ngeliatin, oke nih kesalahan gue. Di mana kesalahannya? Apa yang terjadi? Ya sudah belajar. Nextnya kita untuk tidak mau ngelakuin lagi. Berarti ada yang harus kita lakukan. Nah itu butuh namanya hikmat Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Nah, kalau kita enggak belajar dari kesalahan atau kita auban, Tuhan sudah kasih tahu, jangan ke sana, jangan lakuin, tapi kita auban. Seperti tadi si Kael, yang sakit dia, yang teriak dia, yang nangis dia. Itu manusia. Kalau belum kena batunya, gak kapok. Tapi ada yang kegablekan. Udah kena batunya, gak peduli. Makanya saya mengajar anak saya tuh dengan berbagai kasus. Tujuan apa? Supaya mereka tuh jangan ngalami seperti apa yang orang pernah alami. Bahkan apa yang saya pernah alami. Anak saya supaya gak alami. Karena saya gak mau, itu gak enak sekali. Nah, ketika kita ngerti jalannya caranya Tuhan, belajarlah untuk ngikutin jalannya Tuhan. Untuk kita berusaha ke Tuhan. Jawaban atau sumber hidup kita tuh Tuhan. Bukan kerjaan, bukan bosmu.
Semua itu adalah sumbernya Tuhan. Yang seharusnya kita harus mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, apa? Setan yang akan mendekat. Tapi problemnya manusia sukanya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena terpaksa. Karena urusan kerjaan, urusan masalah atau segala macam. Mereka menjauhi Tuhan dan mereka nggak peduli. Semakin jauh, setan semakin dekat. Karena apa? Sumbernya bukan Tuhan bagi dia. Allah itu mengasihi kita. Tetapi Allah itu punya aturan main. Allah itu punya aturan main. Jadi sekalipun kita mau teriak-teriakan setiap pagi, malam, siang, malam, ngomongnya begitu terus, mengulang-ulang terus. Percuma, gak bakal kejawab. Gak bakal. Percaya sama saya, karena saya udah pernah ngalamin. Saya udah ngelakuin persis seperti janda itu. Gak ada hasilnya, nol. Gak ada hasilnya. Sampai saya tahu bahwa semuanya dibutuhkan yang namanya iman. Nah akhirnya, udah mentok. Apapun yang saya doakan itu tidak ada hasilnya. Akhirnya dapat pengertian dibutuhkan iman. Barulah saya cari Tuhan untuk bisa ngerti iman. Apa itu prosesnya cepat? Kagak, lama. Gak instan juga. Tetapi itu yang memang harus dikejar. Problemnya orang Kristen, pokoknya Tuhan gua minta dijawab. Harus dijawab dalam waktu dekat. Ya kasih saya contoh, anak saya waktu si Marvel, saya nggak punya duit untuk ke rumah sakit, cuman bawa duit 75.000 ke rumah sakit Hermina, 75.000 dapat duit bisa apa? Saya berdoa itu terus-terusan loh setiap hari. Tetap aja cuma 75.000 di kantong. Walaupun akhirnya dikasih sejuta. Tetap saya keluarin anak saya itu dengan pakai kartu kredit. Misalnya nih, istri saya nih hamil nih, misalnya nih. Saya masukin VIP gak apa-apa? Lu mau gak? Bukan karena Tuhan tidak mau jawab. Tapi karena kita gak punya iman. Carilah Tuhan. Pertahankan iman sampai akhir kita mendapatkan apapun yang dijanjikan Tuhan. Tapi problemnya banyak di kamu tuh enggak begitu. Ketuhannya itu kayak yoyo, tan naik, tak turun, tan naik, tak turun, tan naik, tak turun, tan naik, tak turun. Uyang tahu begini dulu. Kenapa sih? Ketika naik stabil. Datang ke gereja, baca firman Tuhan, merenung firman Tuhan, terus stabil. Terus stabil. Nggak mikirin tuh kapannya. Nggak pikirin tuh Tuhan nih kapan? Nggak pikirin. Nggak ada. Otaknya tuh nggak di masalah. Otak itu nggak di janjinya Tuhan. Otak itu nggak di situ. Otaknya adalah, gua belum ngerti belajar Tuhan. Firman Tuhan. Terus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kenal Tuhan.
Sampai ketika waktunya Tuhan lihat, oh nyata lu 100%. Itu pintu terbuka dengan sendirinya. Dapat. Tapi sangat sedikit sekali orang Kristen yang bisa mencapai di sana. Sangat sedikit. Karena manusia Kristen kebanyakan manusia jiwani. Manusia jiwani adalah manusia yang selalu terpengaruh dengan perasaan, dengan mata, dengan apa yang lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Itu manusia Kristen jiwani. Tetapi Kristen roh adalah orang yang selalu melihat Tuhan. Kehebatan, kedahsyatan Tuhan yang mampu melakukan. Otaknya bukan melihat. Maka firman katakan, hidupku bukan karena melihat, tapi percaya. Live by faith, not by sight. Kita nggak ngelihat jawaban Tuhan. Kita pun juga nggak mikirin. Tapi kalau Kristen jiwani seperti janda itu, dia akan selalu ngomong ke hakim yang adil itu. Atau ngomong ke Tuhan. Push Tuhan supaya jawab doanya. Padahal Tuhan ngomong, sekali engkau ngomong, aku sudah tahu kebutuhanmu. Dan aku benarkan dan aku jawab. Tapi posisi kita selalu nonjok Tuhan. Nonjok Tuhan. Untuk Tuhan jawab. Padahal Tuhan bilang, lu belum ngomongnya, gue udah tahu. Ini memang lu kebutuhan lu. Allah akan mencukupi. Allahku. Artinya apa? Personal. Bukan apa kata saya. Bukan kesaksian orang lain. Tapi Allahku. Jadi personal pribadimu mengatakan. Allahku. Allahku akan mencukupi. Allahku. Itu hubungan pribadi. Bukan masalah uang. Dan banyak hal. Maka firman Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu. Artinya kita harus mempunyai fighting spirit yang kuat. Sampai itu terjadi. Saya fight 1,5 tahun. Sampai Tuhan total paling nggak 2 tahun. Terbuka semuanya itu di 2 tahun. 2006 awal saya tidak mengerti apa namanya saya nyerahin hidup saya. 1,5 tahun. Tetapi prosesnya untuk terbuka itu sampai kurang lebih di akhir 2006. 2 tahun. Kamu sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Selama awal sampai 1,5 tahun itu, otak saya Tuhan. Saya rubah pola pikir saya. Saya datang ke gereja, saya ngobrol sama Tuhan. Saya pelepasan, saya diurapi. Padahal di 2005 itu, si Marvel lahir bulan 9. Di mana itu anak saya gak punya duit. Hati saya tidak di situ. Saya terus dan terus. Saya tidak melihat jawaban Tuhan. Saya tidak mengalami breakthrough saat itu. Tapi saya tetap bertahan sampai akhirnya saya dapat. Tidak enak. Tapi it's worth it. Kalau saya fight terus. Ketika itu terbuka, jalannya terus naik
tidak mengalami turun, selalu naik. Mau sampai kapan? Kalian mau berapa tahun? Mau dapat janji Tuhan? Itulah kenapa mayoritas orang Kristen masih susah, masih penyakit, masih bermasalah. Karena fokusnya selalu di kondisi, selalu di masalah, selalu nuntut Tuhan, tidak nuntut dirinya sendiri. Di kamu, banyak di kamu, itu adalah Kristen yang unstable, yang tidak stabil. Karena enggak stabil, sering goncang. Puyeng, makanya orang yang enggak stabil itu puyeng. Otak itu puyeng. Selalu bingung, khawatir, puyeng. Kamu lihat gini, puyeng gak? Mata yang begini. Yang membuat kita itu bisa stabil. Tuhan ingetin saya waktu tahun lalu. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bawah. Karena hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Itu Tuhan ingetin saya lagi. Akhirnya saya sadar. Mesti saya lebih lagi sama Tuhan. Akhirnya saya menambah waktu lagi sama Tuhan. Ketika saya baca buku Smith lagi. Ya menurut saya sih ya melalui kamu ngomong Smith itu saya langsung saya cari cari bukunya. Saya dulu punya bukunya tapi bukunya itu terjemahannya nggak bagus loh ya. Saya cari di internet. Di internet saya bingung. Ini memang ada buku-buku yang saya bisa download. Tapi ini kan saya nggak mungkin download tapi bahasa Inggris semua. Duh gimana caranya? Ini bentuk itu puluhan bahkan ratusan halaman. Ini gimana caranya untuk saya bisa mentranslate semua? Saya cari tahu. Saya nggak ngerti gitu-gituan. Saya coba cari tahu. Ketemulah caranya. Saya download, saya translate, saya belajar. Saya fokusin di situ. Saya nggak mikirin masalah, saya nggak mikirin apapun juga. Pokoknya fokus di situ. Iman saya naik. Nah, ketika pelayanan, saya menyelesaikan sebuah tugas. Saya dengan iman berhasil mengalahkan itu Baphomet. Naiklah iman saya. Target saya mesti bisa mencapai sebelum nanti ke Kalimantan. Paling tidak saya mesti 60%. Karena di sana ya pasti lebih tinggi lagi. Fokus saya harus ke Tuhan. Iman saya harus nyampe ke Tuhan. Masalah kehidupan saya harus gak boleh mikirin. Walaupun tetap ada kerjaan, tapi itu bukan nomor satu. Sumber berkat kita itu Tuhan. Kalau kamu percaya. Berkat Tuhanlah yang atau pekerjaanku lah yang jadi kaya. Ada yang bilang pekerjaanku lah yang buat aku punya uang. Bukan dari Tuhan. Kalau gua gak kerja, mana bisa dapat duit? Sorry. Tuhan berkati saya. Dan saya kerjanya minim. Ada orang yang kerja buat saya, ada tukang saya, buat ngasilin duit buat saya. Dan saya bisa nikmatin hidup ini. Saya nikmatin hidup. Saya bisa pergi ke anak saya. Saya bisa hal-hal yang pokoknya yang dimana Tuhan memberkati saya untuk saya bisa nikmatin hidup. Apakah dengan uang yang kalian punya karena dari pekerjaanmu kau nikmatin hidup? Sorry saya ngomong nih. Maksudnya begini. Saya mengkonotasikan dalam masa depan saya.
Saya meng-create ya. Hidup saya sampai tua, saya nggak akan penyakitan. Hidup saya sampai tua, saya akan tetap punya uang. Saya tidak akan yang namanya tuh mencoba mengumpulkan uang dengan punya tabungan untuk masa depan saya. Saya mempercayai Tuhan tetap memberkati saya. Bahwa saya tidak akan pernah kekurangan. Saya hambanya Tuhan, Tuhan jadinya tuannya saya. Dia yang bertanggung jawab atas hidup saya. Artinya apa? Semua kebutuhan saya Tuhan akan cukupi. Jadi saya nggak perlu mikirin. Karena firman katakan seorang prajurit tidak boleh memikirkan penghidupannya. Dia harus berkenan kepada komandannya. Yang dibutuhkan kita adalah kita seharusnya tidak memikirkan masalah penghidupan. Otak kita adalah Tuhan. Tuhan yang akan berikan kepada kita jalan tanpa engkau bersusah payah. Firman katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah kerja keras tidak ditambahkan. Artinya tidak ada namanya sorrow itu sesuatu yang sifatnya gak enak. Allah ketika kasih kerjaanmu, kau gak akan susah. Saya mempercayai itu. Dan terjadi. Terjadilah apa yang kau ingini. Tuhan pernah ngomong. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Fokus saya adalah Tuhan. Bagaimana saya tetap mempunyai iman. Belum lama ketika saya mulai ada memikirkan sesuatu. Tuhan tegur saya. Rudy, awas. Oke Tuhan, saya balik lagi. Hubungan sama Tuhan, kalau kita dekat, dia akan kasih tahu kalau kita sudah mulai ada yang salah. Alam roh, janji Tuhan, alam jasmani, ini jembatannya iman. Kalau kita mempertahankan iman kita, kita akan dapat alam jasmaninya. Tapi selama di alam rohnya, perjalanan kau iman ini, engkau bolongin, engkau hancurin imanmu. Ini gak dapat-dapat. Itu yang terjadi sekarang di antara kamu. Dan itu butuh yang namanya hubungan suami istri. Istri harus punya iman. Suami harus punya iman. Harus saling melengkapi satu sama lain. Apalagi istri. Istri gak pernah dengar firman Tuhan. Dengarnya beda. Iman tuh timbul dari pendengaran. Pendengaran kan apa? Firman Tuhan. Gak dengar, gak ada iman. Semua janji Tuhan itu jembatannya iman. Iman nih di tengah jalan engkau putusin. Engkau kecewa, engkau marah. Karena kamu tipenya Kristen unstable. Kenapa bisa begini? Karena tidak berusaha. Gue tahu nih gue salah. Gue mesti berubah. Saya ingat sekali. Dulu saya taunya begini. Ketika dulu di alam rohnya. Di alam roh nih ya. Orang yang penuh dengan kebingungan. Ya, di sini nih penuh dengan benang kusut. Kalau kalian pernah kayak orang kartun-kartun gitu ya. Tuh kusut benang kusut. Itu persis di alam rohnya kayak gitu. Setiap kali saya doain, dalam nama Yesus, ini yang namanya pusing, bingungan, khawatir, hancur. Besokannya muncul lagi. Bersin lagi, muncul lagi. Kenapa? Problemnya bukan di situ. Nggak ada iman di hati saya. Sampai Tuhan yang istilahnya melalui waktu itu. Bukan permasalahan kalau hancurin otak lu. Iman lu yang mesti diberesin.
mulailah saya dikacain sama firman Tuhan. Oh ternyata masalah gue di firman nih. Ini masalahnya di sini nih. Ya sudah, berarti gue harus berusaha. Gimana gue punya iman, mempertahankan iman, belajar iman. Mulailah saya belajar, mengerti Tuhan. Itu sangat tidak mudah. Tapi itu memang jawabannya. Coba ayat firman Tuhan terakhir. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, berharap apa? Percayalah bahwa kamu menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi bukan permasalahannya kita merengek-rengek sama Tuhan. Kita diingatkan selagi buat saya dan kita semua. Waktu kita doa, waktu kita minta, percayalah bahwa kamu telah menerima. Si Smith pernah ngomong gini, 7 kali kurang lebih yang ngomongnya kayak begini. 7 kali engkau berdoa yang sama, 6-nya adalah ketidakpercayaan. Kalau engkau 1 saja mulai percaya, kau tidak perlu 6 lagi untuk engkau meripit, mengulang. Firman yang ngomong loh, bukannya saya. Permasalahannya, saya ingat sekali, si Jesse ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama dia begini. Yang ketika dia waktu naik mobil, Tuhan bilang kamu keluar, kamu lihat ke atas. Nah di atas ada namanya pesawat. Pesawat terbang. Engkau akan memiliki itu. Dia shock kan. Hah? Gua ngisi Toyota ini gua gak bisa punya duit. Mau ngisi bensin aja gak ada duit. Beli pesawat. Tapi Tuhan ngomong begini. Aku tidak minta engkau tahu bagaimana caranya untuk engkau mendapatkan. Untuk mikirin bagaimana cara engkau membayarnya, mendapatkan. Yang aku minta dari engkau, percaya. Tidak perlu bagaimana caranya. Amin. Tidak perlu, Tuhan ini saya butuh gimana caranya Tuhan untuk saya bisa dapatin. Tuhan aku begini aku sakit gimana cara dapatin ya Tuhan. Kesembuhan ini Tuhan gimana mengatasi masalah. Tidak perlu. Tuhan tidak minta kita mikirin caranya. Sehingga sekali Tuhan lalu ngomong. Tidak perlu mikirin. Kok gak mikirin Tuhan? Kan saya gak perlu. Ya sudah. Tuhan yang tahu caranya. Amin. Dan Tuhan minta percaya. Maksud saya gini loh. Pertahankan sampai kita dapat. Amin. Udah jalan, udah lama bertahun-tahun. Ngedengar orang. Aduh, Tuhan. Engkau tidak mengasihi aku. Engkau tidak jawab doaku. Kau jahat Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Gak datang ke gereja bla bla segala macam. Jembatan yang sudah kita buat hancur. Ulang lagi. Seingat sekali, dulu ketika saya pernah kecewa sama Tuhan, itu urapan saya langsung drop. Benar-benar drop habis.
Cuma gara-gara saya minta sama Tuhan 2 juta Tuhan. Buat saya janji iman nih buat bayar. Dulu kita ngontrak nih. Dulu masih ngontrak. 2 juta Tuhan. Tuhan gak kasih. Akhirnya saya kecewa sama Tuhan. Itu saya benar-benar urapan saya tuh kayak orang tuh dicopot semua. Benar-benar lepas. Saya tuh benar-benar telanjang. Telanjang. Wah, ketika saya tahu, saya ngerinya setengah mati. Karena saya tahu ketika saya telanjang, setan ngelihat saya, dia bisa nyerang saya. Ketika saya sadar, saya minta ampun minta ampun sama Tuhan. Dan saya mulai lagi untuk dapetin urapan itu. Setengah mati. Akhirnya saya dapat. Yang saya maksud begini. Untuk kita memulai sesuatu yang sudah kita dapatkan, kemudian kita hancurkan lagi. Itu proses dari nol. Itu sangat sulit. Jadi lebih baik daripada kamu nanti tengah jalan. Cari Tuhan aja. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Kenapa waktu itu 2 juta saya nggak dapat? Tuhan ajarin saya. Tuhan cuma ngomong gini, Rudy, aku memberkati. Ya kurang lebih deh ya, bayangan saya ngomong kayak begini. Nggak bisa malam-malam tiba-tiba gepok duit ada di rumah kamu. Itu nomor serinya dari mana? Nomor serinya kan mesti ada dari Bank Indonesia. Artinya apa? Aku harus memberkatimu dengan cara ada kerjaan. Saluran adalah pekerjaan. Saluranmu yang mana? Tuhan berkati kita karena ada saluran. Ada kerjaan. Aduh, kalau saya ngomong jam berapa nih? Oke, udah lama. Kelamaan ntar. Sebab ya prinsipnya begitulah. Itu nanti itu masalah keuangan beda lagi. Yang saya ingin katakan begini. Sampai hari ini kalau kita belum dapetin di tahun 2025 ini, ya wong berubahlah di tahun 2025 ini. Berusaha fokus ke Tuhan. Nggak usah ngeliatin yang lain-lain. Ambil waktu itu benar-benar. Gue mesti punya iman yang kuat. Gue mesti punya iman yang lebih. Gue mesti pertahanin nih iman gue nih sampai selesai nih. Sampai gue ada dapet ini. Itu yang harus kita lakuin. Di tahun 25 ini. Gak usah mikirin duit. Gak usah mikirin kerjaan. Ada waktunya kita kerja, memang kita kerja. Yang saya maksud gini, do what you have to do. Lakukan apa yang kita lakukan. Bukan kita jadi mikirin apa yang kita lakukan. Ngerti ya? Ada kerjaan kamu lakuin. Kalau enggak ada ya sudah, cari Tuhan. Gitu loh. Karena prinsipnya itu iman tuh harus naik-naik. Semakin iman naik, ingat gak 2 minggu lalu apa 2 minggu lalu? Imanmu kecil, kuasa Tuhan kecil. Imanmu tidak ada kuasa. Imanmu besar, kuasa Tuhan besar. Ketika imanmu besar tentang duit, bahwa Allah mencukupi kebutuhanmu, imanmu besar, kuasa besar Tuhan kasih. Tapi kalau imanmu kecil, kau tidak mempunyai percayaan sama Tuhan, bahkan gak punya, bagaimana kuasa Tuhan untuk berkatimu? Gak bisa. Tuhan punya aturan main. Aturan mainnya adalah seperti ini, iman. Coba mudeng gitu loh. Apa sih kalau mudeng? Ngerti, sadar gitu loh. Bahwa ini butuh yang namanya iman. Segala sesuatu tuh butuh iman. Jadi gue nih harus tingkatin iman. Gue harus mempertahankan iman. Gue harus punya iman.
Nah iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi gue mesti dengerin firman Tuhan. Ini gue harus fokus di sana. Gue mesti bertahan sampai akhirnya gue selesai. Dapat. Kapan waktunya nggak usah pikirin. Satu hari nanti pokoknya dapat, titik. Si Jesse, tau gak berapa lama? 17 tahun baru dapat itu pesawat. Tapi bertahun-tahun berikutnya, dia paling sudah 4. Sekarang dia ada 2. Yang terakhir dia beli, itu hampir 1 triliun. Dari orang susah. Sebetulnya sih, maksudnya gini, dia mulai dari ketololan dia. Sama seperti Andrew. Dia kasih duit semuanya. Miskin. Dia awali itu dari kemiskinan. Karena memang dia gak ngerti. Sama kayak Andrew. Duitnya dikasih semua. Dia berapa duit lah dikasih. Tapi karena pengertian makin naik. Pengertian dia imannya akan uang tinggi. Makanya duitnya besar. Imanmu cetek, duitmu cetek. Sesuai firman Tuhan. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau ingini. Kau menciptakan apa? Kalau saya menciptakan anak-anak saya berhasil. Saya menciptakan diri saya sehat. Saya menciptakan diri saya di akhir tua. Saya tidak akan kekurangan. Saya menciptakan diri saya, Allah selalu berkati saya. Saya menciptakan diri saya bahwa Allah selalu memberkati saya dan sehingga saya tidak pernah keuangan. Saya menciptakan. Kita harus mencapai. What is doubt? I don't know what is doubt. Apa itu ragu? Gue gak tahu tuh namanya ragu-ragu. Ragu? Siapa itu ragu? Apaan itu ragu? Kita seharusnya bisa mencapai di sana. Artinya tidak ada keraguan dalam diri kita. Yang ada, gua percaya. Tetapi memang setan akan mencoba ngelemparin pikiran kita. Tapi Tuhan katakan, gua percaya. Amin. Ayo tahun 25 ini dapatkan apa yang menjadi hakmu. Seperti janda itu. Tuhan ingin haknya kita, Tuhan sudah kasih. Kita sampai dapat. Biar tahun 25 ini hakmu itu kamu dapetin. Amin. Punya target itu? Kemarin ponakan saya ngomong, ternyata dia di rumahnya udah kejual. Ya dia bilang saya punya 3 target. Saya lupa, yang pertama dia ngomong, yang kedua rumahnya kejual, rumah orang tuanya. Yang target ketiga belum katanya, jodoh. Jodoh umur 28 atau 29 itu. Jadi ketika saya dengar gitu, ya bagus. Istilah begini, dia punya satu pengharapan, punya keyakinan, dan itu terjadi. Nah saya berharap kita punya keyakinan tahun 2025 ini. Apapun yang kamu punya. Coba pertahankan. Sampai akhirnya. Yes. I got it. Kalau kau Rudy bisa. Kenapa saya nggak bisa? Kalau dulu saya pernah ngomong gitu. Ketika teman saya. Anaknya kuliah di luar. Kalau dia bisa. Kenapa gue gak bisa? Mimpi besar saya ada. Kenapa kalian gak bisa juga? Amin. Sekarang memang mustahil. Tapi katakan tidak ada yang mustahil.
bagi aku yang percaya. Amin. Kita harus bertumbuh sampai berbuah pada akhirnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi janganlah kita putus. Seperti Tuhan katakan, janganlah berjemu-jemu untuk berdoa. Jangan sampai putus asa. Bertahan sampai akhirnya kita dapatin. Amin. Oke ya, musik.